Wankawan TV1. Selamat siang semua penonton yang dari tadi sudah menunggu update mengenai penangkapan dua orang tersangka ya Bang ya? Ya. Yaitu Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sekarang berada di Direskrimum Polda Metro Jaya. Ditangkap jam 7 pagi di rumahnya dan sampai sekarang masih menjalani proses di Polda Metro Jaya. Kita sekarang sedang bersama Pak Sugeng, Pak Azam Khan dan Pak Ahmad Kozinudin. Ketiganya adalah lawyer atau kuasa hukum dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, kita minta penjelasan apa yang sudah terjadi sampai jam 1.30 siang ini. Saya tadi ada mendengar ada surat-surat yang harus ditandatangani dan sudah berjalan prosesnya. Apakah pihak kejaksaan juga sudah hadir di sini? Siapa yang mau menjelaskan duluan? Apa Pak Azam atau Pak Kozinudin? Pertama update dari dalam, silakan Bang Azam ya. Karena Ya, Bang Azam dimulai dari Bang Azam dulu. Yang terakhir melihat kondisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Michael. Jadi gini, tadi kita sempat dampingi, walaupun lebih dahulu didampingi oleh Sang Haji, Mas Sang Haji. Nah, poin yang kita dapat bahwa menolak untuk penangkapan dan penahanan itu yang tidak ditandatangani oleh pihak dari Mas Roy. Nah, kita protes juga bahwa penangkapan ini tidak melalui prosedur menurut kita. Kalau kita ngacu pada KUHP 100 yang baru, itu harus ada 2 kali surat pemanggilan baru. Kalau tidak ada maka dijemput paksa. Nah, ini masalahnya semua terlampaui, tendang semua. Apalagi mengacu pada proses lewatnya waktu, gitu loh ya. Nah, sehingga permainan-permainan rekan dari kepolisian ini sangat sumir sekali, dipaksakan cara menangkap terus menahan seenaknya sendiri gitu ya. Pada saat menangkap dan menahan tidak manusiawi juga. Orang mau bawa obat nggak boleh, orang mau salin sampai mau mandi nggak boleh. Itu maksudnya apa sih? Gitu loh. Oh ini manusia kok. Ya. Jadi pelanggaran HAM-nya juga ada, gitu loh ya. Nggak boleh begitu. Dan surat tidak pernah diterima. Misalnya ada surat panggilan 1 sesuai KUHP 100 yang baru ya. Panggilan kedua tidak diindahkan baru dijemput. Nah ini proseduralnya tidak pernah ada surat sama sekali loh. Langsung mau datang suruh tanda tangani penangkapan dan penahanan. Nah ini kan kacau, nggak boleh begitu caranya. Nah tadi sudah jelas tidak mau ditahan dan tidak mau ditandatangani oleh Mas Roy tentang penangkapan surat tersebut dan penahanan. Tapi tadi juga sempat mau dipasangkan baju orange, kita tolak, gitu loh ya. Ya sedikit agak tegang di dalam, tapi akhirnya pun ya diperbolehkan baju hanya dibawa, nggak boleh dipakai. Saya tidak memperbolehkan memakai baju oranye itu. Jadi silakan dibawa, nggak apa-apa, tapi jangan dipakai. Terus kita antarkan ke dalam ruangan di bawah, sambil lalu pas waktu adzan untuk sholat Jumat, jam 12:04 kita lepas. Mas Roy, kita keluar semua dengan Mas Sang Haji, ada Soraya juga waktu itu ikut. Ya saya kira itu yang bisa saya lihat, bisa saya rasakan, dan saya dampingi. Nah selanjutnya silakan Mas Kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya kami berasumsi bahwa proses ini sebagaimana pada saat penetapan tersangka, di mana saat itu kami juga sudah menyiapkan berkas jaminan dan surat permohonan penangguhan sehubungan dengan penetapan tersangka, dengan harapan jika sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tersangka kami bisa langsung mengajukan penangguhan penahanan. Pada tahap penetapan tersangka, alhamdulillah saat itu tidak dilakukan penahanan. Namun hari ini ternyata golden time-nya tidak menunggu waktu malam ya. Golden time-nya tidak menunggu wewenang dari penyidik saat melakukan penangkapan 1 kali 24 jam bisa melakukan pemeriksaan.
Tapi hari ini tadi Bang Azam sudah menginfokan kepada kita perkembangan pendampingan pemeriksaan setelah melakukan BAP langsung pada proses penahanan, dan tadi sudah di rumah tahanan di Polda Metro Jaya begitu. Dan memang pelimpahannya bahkan tadi belum disempat ya. Pelimpahannya kapan terjadi, Bang? Tanggal 22 Senin ke Kejari, bukan ke Kejati. Ini lagi kacau kan. Nah, hari Senin jaminan. Iya, iya. Makasih ya. Nah, nanti berarti kita ganti yang Kejarinya aja. Kejari. Dan ternyata memang kalau secara administrasi memang wewenangnya di Kejaksaan Negeri, walau jaksa pelaksananya bisa jadi kombinasi nanti dari Kejati dan dari Kejari, tapi administrasinya memang di Kejari. Dan hari Senin tanggal 22 ya, jam 9 akan dilakukan tahap 2 atau pelimpahan tersangka dan barang bukti ke pihak jaksa, jadi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, walaupun supervisinya langsung dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemungkinan kita tidak tahu nanti, berarti persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena sebelumnya kami duga akan dilaksanakan Jakarta Pusat karena ada beberapa lokus delikti itu di Jakarta Pusat ya, walau memang ada juga di Jakarta Selatan. Dan dalam konteks kewenangan peradilan, memang jika ada kewenangan beberapa pengadilan untuk mengadili suatu perkara, maka jaksa nanti bisa memohon penetapan salah satu pengadilan untuk mengadili perkara itu. Nah, dugaan kami nanti ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena jaksa yang secara administrasi menangani perkara ini tadi sudah disebutkan adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hari Senin tanggal 22 Juni ya, jam 9. Nah, beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama, tadi kami sudah mengedarkan surat jaminan. Jadi saya mohon kepada seluruh aktivis, para tokoh, ulama, aktivis, ustadz, termasuk mahasiswa, untuk berkenan mengisi surat jaminan penangguhan penahanan yang di sana isinya pertama identitas pihak yang akan menandatangani selaku penjamin. Kemudian di situ kami terangkan sehubungan dengan ditetapkannya tersangka, yakni Pak Roy Suryo ini, dan kemudian sudah ditahan di rumah tahanan negara, maka pihak penjamin ini menjamin untuk kepentingan penangguhan penahanan yang pada pokoknya menjamin Pak Roy Suryo tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan melakukan suatu kejahatan yang dituduhkan. Karena kami belum sepakat bahwa Pak Roy itu melakukan kejahatan, karena sampai hari ini belum ada kejahatan yang terbukti melalui pengadilan. Tapi bahasanya memang kita buat sebagai yang dituduhkan melakukan kejahatan. Selanjutnya, kalau nanti sudah terkumpul melalui PIC atau relawan-relawan kami, relawan hukum maksudnya ya, yang mengumpulkan itu akan mengkompilasi dokumen jaminan tadi sebagai lampiran untuk permohonan penangguhan penahanan. Di antara kami tadi juga sudah dapat kiriman dari Pak Din Samsudin. Nanti ada tim kami yang akan ngambil karena beliau sudah buat jaminan, bahkan untuk khusus beliau di atas materai, dan kemudian sudah difoto, bikin kami tinggal mengambil. Dan kami juga sedang menunggu sebelah tokoh Pak Sunarko dan yang lain juga sedang menuju Polda. Tadi juga ada sudah kumpul Bu Dio, juga Bu Julia dan yang lainnya sudah tanda tangan. Ini terkumpul kurang lebih ada sudah 60-an yang kami edarkan, yang sudah beredar, yang belum balik lagi. Nah, memang penangguhan penahanan ini adalah upaya untuk mengajukan permohonan, bukan sesuatu yang sifatnya mengikat bagi jaksa. Nah, dikabulkan atau tidaknya tentu sangat tergantung kepada jaksa nantinya, dan tentu saja juga sangat bergantung dari dukungan rakyat Indonesia. Yang jelas sampai hari ini belum ada satupun vonis, jangankan yang berkekuatan hukum tetap, vonis pengadilan tingkat pertama saja belum ada yang mengadili perkara ijazah ini dan terbukti ijazah itu asli, sehingga layak bagi orang yang melakukan penelitian terhadap ijazah dianggap melakukan fitnah atau
pencemaran nama baik. Dan perlu kami tegaskan, meskipun sudah ada buku yang direvisi oleh Saudara Rismon Hasiolan Sianipar, namun karena perkara ini sudah masuk tatanan pro justisia, maka otentikasi dari dokumen itu tidak bisa dilakukan oleh penulis, peneliti atau siapapun. Pandangan atau pendapat Saudara Rismon yang melakukan penelitian ulang hanya mengikat bagi Rismon selaku pihak yang menulis. Sementara masyarakat tidak terikat dengan buku yang ditulis oleh Rismon. Lanjut Bang. Baik, saya lanjutkan. Apalagi keyakinan akan ijazah yang dimiliki Saudara Joko Widodo bermasalah itu dasarnya bukan hanya dari buku yang diterbitkan oleh Rismon Sianipar. Bahkan kalau rujukannya adalah statement, maka hari ini statement UGM yang menyatakan asli pun itu hanya mengikat bagi UGM dan pihak-pihak yang percaya pada UGM. Kenapa? Karena ketika perkara ini menjadi sengketa hukum, otorisasi terhadap ijazah itu yang punya wewenang adalah pengadilan, bukan lagi UGM, bukan lagi Rismon yang hanya penulis, bukan pula pandangan dari teman-teman yang mengaku sebagai temannya Joko Widodo. Merujuk apa yang disampaikan Rismon bahwa dia sudah melakukan semacam autentikasi terhadap dokumen ijazah Saudara Joko Widodo yang kemudian dideskripsikan sebagai ijazah asli, kami ingin menegaskan bahwa autentikasi itu paling tidak melalui 3 tahapan. Yang pertama verifikasi, yang kedua autentikasi itu sendiri, yang ketiga adalah otorisasi. Saya berikan analogi seperti kita mau masuk ke alamat email atau domain email kita. Proses verifikasi itu ketika kita memasukkan username. Autentikasi itu ketika memasukkan password. Otorisasi itu ketika kita memasukkan username dan password cocok, maka kita diberi otoritas untuk mengakses email tersebut, baik inbox-nya, outbook-nya, atau membuat email dan berbagai fasilitas yang ada di email. Nah, karena perkara ini sudah perkara hukum pro justisia, beda dengan sebelum Saudara Joko Widodo mengadukan klien kami di 30 April 2025 yang lalu, misalkan Saudara Rismon melakukan kajian ulang, mengautentikasi ijazah dan mengubah pandangannya, maka itu mengikat dan tidak perlu lagi butuh putusan pengadilan karena belum ada proses pro justisia. Nah, hari ini seluruh verifikasi yang dilakukan ahli ini tidak bernilai sepanjang tidak diadopsi sebagai pertimbangan hukum dari pengadilan. Maka wewenang dalam kasus hari ini yang memverifikasi, yang mengautentikasi, bahkan mengotorisasi bahwa dokumen itu sah. Karena kalau kita bisa bicara autentikasi itu berkaitan dengan pemberian penilaian terhadap identitas seseorang atau entitas apakah sah atau tidak. Dan hal ini kita sedang lakukan autentikasi kepada dokumen ijazah yang dimiliki seseorang apakah sah atau asli atau tidak. Nah, karena itu sebenarnya apa yang dilakukan Polda ini juga bukan merupakan bukti bahwa Roy Suryo keliru penelitiannya, juga bukan merupakan bukti bahwa ijazah Saudara Joko Widodo asli atau otentik. Karena belum ada proses autentikasi dokumen ijazah ini secara pro justisia. Kalau email itu nanti prosesnya melalui tulis username, password baru bisa masuk. Nah, hari ini nanti yang menulis username itu adalah jaksa di pengadilan dalam dakwaannya. Kemudian autentikasi itu melalui pembuktian, ada bukti dokumen, bukti barang-barang, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti petunjuk, termasuk keyakinan hakim. Itulah proses yang disebut dengan autentikasi yuridis dalam perkara yang sudah pro justisia. Nah, terakhir adalah otorisasinya melalui putusan pengadilan. Maka yang sah, yang bisa kita sebut sebagai autentikasi bukanlah tulisan Rismon atau tulisan siapapun, tetapi
pertimbangan putusan pengadilan. Yang sah memberikan otoritas bahwa dokumen ini asli atau tidak adalah amar putusan pengadilan. Ketika amar putusan pengadilan menyatakan Roy Suryo bersalah dan dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa dokumen itu semuanya sah, baru bisa kita katakan ijazah itu benar. Tapi sepanjang belum ada putusan pengadilan, bahkan putusan pengadilan ini bukan putusan pengadilan tingkat pertama, kedua atau tingkat pengadilan tinggi, tapi harus sampai putusan kasasi Mahkamah Agung. Kenapa? Karena di putusan tingkat pertama bisa saja nanti dibatalkan oleh tingkat kedua. Tingkat kedua bisa saja dibatalkan oleh tingkat kasasi. Nah, sekali lagi, meskipun demikian, kami tidak dalam kasus menghormati atau tidak, yang jelas kami sangat menyayangkan karena hari ini kita lihat dengan kasat mata bahwa institusi kepolisian tidak sedang menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, tapi sedang dijadikan alat politik, alat untuk menekan lawan, alat yang diharapkan dengan status ditangkap dan ditahan ini Pak Roy Suryo dan yang lainnya itu bisa menyerah dan kemudian mengakui ijazah tersebut asli. Nah, kepada Pak Roy Suryo dan keluarga, juga Dr. Tifa dan yang lainnya, mudah-mudahan diberi kesabaran, dan kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat, Pak Roy Suryo sudah memberikan dedikasi waktu, bahkan resiko hidupnya yang hari ini ditahan. Nah, gantian kita memberikan insentif dengan memberikan dukungan yang jauh, berikan doa, dukungan yang bisa mengakses kami, nanti tolong kita sudah siapkan formulir jaminan sebagai lampiran untuk permohonan penangguhan penahanan. Yang mudah-mudahan nanti ini bagian dari ikhtiar kita untuk mencari keadilan. Sebenarnya begini ya, kalau proses hukumnya itu seperti kasusnya Luhut bin Sarpanjaitan, ketika saudara Luhut bin Sarpanjaitan menganggap Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti memfitnah dirinya, mencemarkan dirinya di kasus Blok Wabu ya, di di Irian Jaya, Irian Barat, tambang emas ya. Itu Luhut bin Sarpanjaitan benar-benar hanya menggunakan pasal 310 KUHP dan 311 yang tidak bisa digunakan untuk menahan. Sehingga apa? Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti bisa secara merdeka beradu alat bukti, argumentasi, data fakta persidangan dengan Luhut bin Sarpanjaitan. Sehingga akhirnya kan hasilnya bahwa apa yang dituduhkan oleh Luhut bin Sarpanjaitan tidak terbukti. Nah, ini nggak fair kalau sekarang. Katanya mau adu bukti, adu data, adu argumentasi, tetapi yang dilakukan justru dengan melakukan represi, dengan menahan dulu. Ini seperti repetisi kasusnya Bambang Tri dan Gus Nur. Tangkap dulu, tahan dulu, proses sidang belakangan. Dan ini yang menjadi presiden buruk di peradilan kita, karena kalau sudah masuk di penahanan, akhirnya semacam hakim itu terpaksa harus memberi putusan bersalah. Nah, ini yang menjadi presiden buruknya. Jadi itu pengantar dari saya. Silakan Pak Michael, ada pertanyaan lagi atau ini? Saya tambah. Ada tambahan? Iya. Dilengkapi. Ya, silakan Bang Azam. Nanti aja. Iya, saya mau mencoba untuk melengkapi ya dari awal. Ini penting juga. Tadi menyinggung soal masalah Rismond. Rismond itu tanggal 6 Mei sudah kita laporkan ya, tentang buku itu yang ditulis ya, yang tidak pernah bisa menjawab saat di salah satu stasiun televisi saya berbicara. Dia tidak bisa menjawab ya. Dan poin pasalnya pun pasal 492 KUHP yang baru dan 486 KUHP yang baru tentang penipuan dan penggelapan. Penipuan itu maksudnya merangkai kata-kata bohong yang dituangkan untuk mencari keuntungan. Penggelapannya itu pembagiannya sudah jelas nggak ada. Itu yang prosesnya sampai sekarang masih berjalan. Nah, kalau kita mengacu pada kasus yang terjadi sekarang ini, Rismond dan Dr. Tifa, kenapa kita selalu mengatakan bahwa ini dilanggar semua aturan-aturannya? Kalau kita mengacu pada pasal 138 KUHP yang lama, 14 hari aturannya. KUHP yang baru 62 pasal ayat 4 ayat 5, 14 hari juga harus dikembalikan. Termasuk juga petunjuk pedoman petunjuk dari Kejagung 1 tahun 2026 bab 2 poin 51 sampai 54 sama juga 14 hari. Ditambah lagi pasal 79 sampai pasal 83 KUHP ya. Itu menjelaskan juga kalau nggak keluar ayat 3, ayat 4, ayat 5 itu menjelaskan juga kalau sudah ada SP3 maka nomor perkara yang ada itu, ini kan 3 orang SP3-nya, itu sudah tidak bisa dipaksakan.
Tapi ini kan tetap aja dipaksakan, tetap nomor perkara itu dijalankan gitu ya. Padahal itu kan menyangkut laporan Jokowi. Jadi itu prosedur yang terjadi semua ditabrak gitu ya. Dan tambahan lagi saya akan mengulas yang tadi bahwa seharusnya seseorang itu ditahan dan ditangkap padahal sudah wajib lapor. Itu ada panggilan 2 kali, itu KUHP 100 yang mengatur, yang baru ya. Baru kalau sudah panggilan 2 kali tidak diindahkan, baru dijemput paksa. Ini kan sama sekali nggak ada surat, ya kan? Dan yang paling lucu harusnya bermain di tingkat Kejati, sekarang dilempar ke Kejari. Walaupun ada prosedur itu benar, tapi seharusnya di tingkat Polda ketemunya Kejati, di tingkat Mabes ketemunya adalah Kejagung. Nah itu prosedur-prosedur yang sama sekali tidak diindahkan. Dan sampai detik ini belum ada fakta bahwa ada putusan yang ingkrah. Tadi sudah disebut juga sama Mas Aka, Ustadz Aka, bahwa ijazah tersebut asli. Nggak ada sampai sekarang itu. Jadi ini benar-benar sumir, dipaksa, obscure label, semuanya nggak jelas. Tapi dipaksa, pokoknya. Nah ini masalahnya. Terbukti surat panggilan 1 kali itu penahanan, penangkapan tidak ada. Bagaimana? Gitu loh ya. Terus main tangkap begitu. Nah ini yang ditabrak semua aturan-aturan itu. Saya kira itu aja prosedur yang bisa saya lengkapi. Silakan yang lain. Ya, silakan Pak Sugeng. Ya, penangkapan daripada Ore Suryo dan Tifa itu merupakan kejutan bagi kami karena kami sebagai kuasa hukumnya enggak tahu sama sekali, enggak pernah diberikan yang surat P21 tersebut. Nah, karena tadi rekan kami si Bang Azam sudah mengatakan bahwa ini ditahan dan kemudian akan disidang di kemungkinan di pengadilan Jakarta Selatan, kita cuma minta satu. Jokowi harus berani hadir di pengadilan, menunjukkan ijazah palsunya, ijazah aslinya, ijazahnya. Jangan seperti yang sekarang-sekarang ini, ya, cuma berselimut sama pengacaranya. Nah ini ada satu indikasi, pengacaranya mengatakan nanti di dalam sidang itu pengacaranya yang hadir. Jadi kalaupun misalnya ijazahnya itu pengacaranya yang hadir. Nah ini yang kita tidak harapkan. Jadi harus konsekuen. Jokowi sebagai pelapor itu harus hadir dan kemudian menunjukkan ijazahnya di situ. Kenapa? Ketahuan sekali dari laporan dia tanggal 30 April itu cepat sekali. Padahal yang namanya menurut Perkap nomor 16 tahun 2019 itu ada tahapannya. Begitu laporan, penyelidikan, penyidikan, P21 itu ada di situ ketentuannya. Lalu ini kan enggak. Laporan tanggal 30 langsung diproses, langsung ditetapkan sebagai saksi dan tak lama kemudian sebagai tersangka. Ini sangat mengkhawatirkan sekali hukum yang begini. Dan kita harapkan sebagai warga negara Indonesia, khususnya kami sebagai kuasa hukumnya, minta nanti pada saat sidang pengadilan, Jokowi tidak berlindung kepada pengacaranya untuk menunjukkan ijazahnya. Itu. Karena tadi sudah dikatakan bahwa ijazah Jokowi bertahun-tahun sampai sekarang belum pernah berani ditunjukkan. Ya itu saja tambahan dari saya. Oke. Jadi kalau pelapor tidak hadir, ini saya ada baca beberapa pasal nih Pak. Mungkin Bang Azam bisa jelasin. Katanya kalau pelapor tidak hadir, padahal dia yang menyaksikan sendiri, bisa dijemput paksa Bang. Bisa dijemput paksa Atas perintah hakim. dan bahkan kalau tidak hadir tanpa alasan yang jelas bisa dipidana penjara 9 bulan. Dan Benarkah itu Bang? Coba Bang. perkara itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Kalau demikian, masa ada pelapor yang sudah
susah beratnya orang yang dilaporkan terus sampai ditahan, tahu-tahu di proses sidang ternyata dia tidak hadir. Karena tidak hadir, maka diperintahkan 2 kali untuk dipanggil kepada JPU dari hakim. Tapi kalau ternyata juga tidak hadir, maka perkara itu tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa. Bagaimana mau dilanjutkan wong pelapornya nggak ada kok? Pelapornya gaib loh. Gaib, nggak boleh. Ya. Harus hadir. Harus hadir. Ya. Kalaupun misalnya sekarang bagaimana kalau pelapor misalnya di bawah tanda tangan, di bawah tangan, nggak boleh juga. Oke. Harus hadir, wajib. Kecuali itu yang bisa saksi. Oh ya, kalau saksi mungkin Ya, boleh bisa di bawah tangan, Di bisa bawah tangan. dengan sumpah bisa. Tapi kalau pelapor nggak boleh. Kalau Kan dia yang membuat masalah, dia melaporkan atas dianggap merugikan dia. Maka karena sebenarnya ini kan delik aduan absolut. Jadi aduan absolut itu hanya poinnya yang lama 310, 311. Kan itu aja dan tidak bisa nahan harusnya. Tapi kan ada ditambah pasal 32, yaitu pasal ITE dan pasal 35 yang memungkinkan orang ditahan. Tetapi tidak bisa dibuktikan dulu di mana yang diedit. Kan pasal 32, 35 itu hubungannya itu satu rangkaian bahwa ada yang diedit. Dan apa yang diedit? Nggak ada yang diedit. Nah ini kan suka-suka namanya. Dan saya sudah menjelaskan tadi, di KUHP 100 itu yang baru, orang dipanggil itu 2 kali. Kalau 2 kali orang tersebut tidak datang, maka dijemput paksa dengan surat. Lah ini langsung dengan surat tanpa ada surat. Bagaimana? Oh. Nah, ayo. Memang nggak ada surat ya? Nggak ada surat panggilan. Nggak ada. Karena alasannya apa? Untuk tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Apa? Orang tidak kemana-mana kok, gitu loh. Terus yang paling lucu lagi, mau ngulang-ulang. Apa yang diulang-ulang? Gitu loh. Nggak ada, ini kan hanya Temul aja yang bilang diulang-ulang. Gitu loh. Ya, saya kira itu. Jadi poin pentingnya kalau pelapor itu wajib hadir, bukan sunnah, wajib, hukumnya pidana loh ya. Kalau perdata itu kan gugatan. Bang, saya dengar tadi sebentar lagi Polda Metro Jaya akan mengadakan konferensi pers resmi ya. Jam 2 siang ya. Ini udah jam 2 lewat ini sedikit. Oh ya udah, kalau itu kita tutup. Apa kita bergeser ke sana? Iya. Ya, Biar kawan-kawan bergeser dulu aja. Dan kita akan respon nanti apa yang dikatakan Ya, Polda. setelah ini One Kawan TV 1.